Baik guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang momennya ya, saatnya momentum agak-agak memang harus sedikit mungkin dari para guru, para alim ulama untuk sedikit memberikan motivasi, pencerahan. Nah, guru berbeda ya pasti. Berbeda Itu pasti. pasti. Tapi gimana caranya jangan sampai berbeda ini ujung-ujungnya akhirnya jadinya jadi perpecahan. Silakan guru. Baik izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tanggal 1 Januari 2024, 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 70 hari menuju bulan suci Ramadan. Jamaah, menyikapi jikalau terjadi perselisihan, ingat ya, perbedaan pendapat, perselisihan, maka yang harus disikapi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kembali kepada Quran. Bagaimana Quran menitik beratkan ketika terjadi perbedaan itu menjadikan kita menjadi mulia. Kenapa? Dengan cara berakhlak, menghargai perbedaan. Kembali kepada Rasulullah, maksudnya kembali kepada sunnah. Perbedaan itu jadi rahmat. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan, kita menyikapi dengan perbaikan. Apa itu? Menyikapi dengan, mohon maaf tanpa menggurui, menyikapi dengan makin baik, makin belajar, makin menitik beratkan bagaimana kita bisa menghargai. Ingat ya, wawasannya makin bertambah. Kebaikannya makin bertambah, kemuliaannya makin bertambah. Karena ada namanya harmonisasi. Perbedaan menjadi seni yang enak. Iya, baik, terima kasih guru keilmunya. Iya, siap. Ya, harus bijaksana, legowo, nerima insya Allah ya. Untuk kepentingan bersama. Baik, Ustaz Syam, ilmunya Ustaz Syam guru. Siap. Ya, Habib Maulana. terkadang orang berpendapat bebas sekarang. Bebas. Medsos, ada media-media yang akhirnya orang bisa melemparkan pendapat-pendapatnya. Tapi yang jadi problem sekarang, orang ini kadang-kadang kalau misalnya dikasih masukan agak baper. Oh. Ini gimana cara menyikapinya supaya kita ya udahlah gitu, orang boleh berpendapat dan kita nggak boleh baper atau dibawa perasaan sampai akhirnya marah atau gimana. Silakan guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian di antara yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang senang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang.
bagaimana cara agar kita bisa menghargai pendapat orang lain? Maka yang pertama kita mesti sadari dulu bahwa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sempurna tapi sekaligus juga makhluk yang lemah. Kita mempunyai kelemahan, di antara kelemahan-kelemahan kita, di antara ilmu yang ada di atas muka bumi ini, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah setetes daripada ilmu tersebut. Bisa jadi kita mengetahui sesuatu, orang lain juga mengetahui yang lainnya. Maka ketika orang lain berpendapat, cobalah untuk menghargai pendapat tersebut. Kita lihat bagaimana daripada tradisi para ulama-ulama salaf, para orang-orang yang ternyata mereka dekat dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya pendapat yang kuat dilandaskan terhadap Al-Qur'an. Mereka punya pendapat yang kuat, dia sandarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat kalimatnya ketika Imam Syafi'i mengatakan, semua yang saya sampaikan memang benar tapi tidak luput dari salah. Yang orang lain sampaikan mungkin salah tapi tidak luput daripada kebenaran. Maka saling menghargai pendapat itulah salah satu yang membuat kita tidak tersinggung ketika mendengar pendapat orang lain. Aduh, kalau misalnya yang tadi kita akhirnya gampang diadu domba nanti. Betul, ya. subhanallah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Baik ya Habibi, Masya Allah. Habib Usman bin Yahya. Ya, Ini minta ilmunya biar komplit hari ini. Berpendapat boleh, bebas, medianya banyak. Tapi harus cerdas. Betul. Gimana caranya kita berpendapat cerdas dan tegas. Mungkin gak nyakitin orang juga. Silakan Ya guru. khair afwan ya habibi. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, menonton di rumahnya masing-masing dan juga di studio. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridhamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Di dalam kitab Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, Ya Rabbi salli ala Muhammad wa jima' mina syamli ma tafarraq. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpisahkan karena satu sebab yang sebab tersebut menjadi sebuah kemudaratan. Entah beda pilihan atau apapun, janganlah kalian berpisah, bercerai-berai ataupun bermusuhan. Boleh jadi kalian bermusuhan hari ini padahal dia udah damai. Dia udah akur, kalian masih ribut. Padahal politik itu bukan politik yang baperan. Hari ini bisa jadi teman, besok bisa jadi musuh. Besok jadi musuh, besok lusa lagi jadi teman lagi. Wallahu alam. Yang di bawah ini akhirnya rakyatnya berantem gondok-gondokan. Yang di bawah guncang-guncang kaki. Yang rugi siapa? Oleh karena itu, intinya adalah ketika berdebat ataupun berbicara dengan kata-kata yang baik. Jangan saling menyakiti. Jangan saling menghinakan. Jangan saling menjatuhkan. Cari solusi yang terbaik. Wajadilhum billatihi ahsan. Tukarlah pikiran kalian dengan mereka, dengan berpendapat, maksudnya maknanya adalah dengan pendapat yang baik. Jangan berdebat untuk mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang banyak. Dengan tujuan yang ma'ruf, tujuan yang baik. Itulah bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sahabat-sahabatnya. Selalu ingatkan kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Ketika menyuruh nama Allah, mengingatkan Allah, semua jalan udah benar. Tapi kalau kepentingan golongan, kepentingan suku, bangsa dan lain sebagainya dan individunya, maka akan terjadi sebuah percekcokan. Di sini ambil hikmahnya dan ambil yang terbaik dan bermaslahat untuk agamanya dan keberkahannya, barulah itu yang namanya berharap akan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan dijalankan. Boleh berdebat tapi nggak boleh saling gontokan. Boleh berdebat tapi dengan cara yang ma'ruf. Boleh berdebat tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai emosional dikeluarkan, apalagi menggunakan fisik dan lain sebagainya. Subhanallah. Oleh karena itu, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki lisan yang baik, perkataan yang baik, budi pekerti yang baik, dan akhlakul karimah yang baik untuk menjalankan setiap sesuatu keadaan
di dalam masyarakat umum dan tentunya dalam perdebatan. Masya Allah, mungkin jangan berdebat kali ya, visi misi ke depan aja mendingan ya. Betul. Sehingga akhirnya semuanya damai. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Makasih ya Habibi. Islam itu indah. Islam itu indah. Indonesia insya Allah indah semuanya ya. Baik, sekarang kita akan coba bacain ada kiriman pertanyaan dari teman kita melalui Instagram Alvin Sinaga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya bingung, saya juga. Ya, ini Ustadz buat berpendapat benar. Kadang-kadang berpendapat itu harus hati-hati ya. Jangan sampai nyakitin orang, ini bahaya banget. Sekarang kan apa-apa zamannya salah dikit jadi kasus benar. Jadi nggak bebas deh Ustadz. Mendingan saya diem aja. Enggak sih Ustadz, kalian mendingan diem aja. Lagian juga nggak berpengaruh banyak. Ya, nggak berpengaruh banyak juga kehidupan saya Ustadz. Boleh kan Ustadz? Boleh lah. Boleh harusnya. Nah ini gimana sih? Dia nanya tapi dia mengiyakan atau mengharuskan ya dari apa namanya pemahamannya. Boleh nggak sih nggak bisa berpendapat gitu? Dengarkan baik-baik. Kelewatan guru. Kelewatan. Ya ilah main bablas aja. Tidak boleh kita berdiam diri. Kalau memang kita punya pendapat, utarakan. Iya. Jangan sampai kita membiarkan orang tadi saya kebablasan. Kebablasan. Ih, Jadi cakep. harus Diingatkan. diingatkan. Kesalahan kita karena diamnya orang yang pinter. Mau Mau tahu? Mau tahu? Mau. Kita akan bahas setelah yang satu. Iya. Jamaah. Alhamdulillah.